Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, di sini kami kebagian tugas yaitu membuat podcast tentang demokrasi. Secara singkat, demokrasi adalah keputusan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, di sini kita sudah berhadapan dengan salah satu guru dari SMA Negeri 1 Cibungbulang. Mungkin sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana, dan di sebelah saya ada Ayu, di sebelahnya ada Bunga, dan di depannya ada Ical, dan ada Kayla, dan ada Saskia Meka. Nah, untuk Ibu boleh perkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih semuanya ya. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Anggra Rayu, Ibu guru bimbingan konseling di kelas 10 dan kelas 11 di SMA 1 Cibungbulang. Nah, mungkin di sini kita bakal nanya lebih lanjut mengenai demokrasi di keluarga Ibu. Nah, mungkin pertanyaan pertama, apa yang Ibu pahami tentang konsep demokrasi dalam keluarga? Oke, kalau konsep dalam keluarga itu di mana kita mendengar dan menghormati pendapat yang ada di anggota keluarga. Itu secara konsepnya seperti itu. Dimana kalau misalkan demokrasi itu sendiri di keluarga yang pertama, kita adil ya dalam keluarga itu kan, mendengarkan apa yang menghormati, musyawarah itu diperlukan juga, terus mengeluarkan pendapat yang harusnya kita ungkapkan, tapi di mana jangan menginikan ego sendiri seperti itu. Kalau misalnya konsep dalam keluarga ya. Berarti lanjut sama pertanyaan berikutnya. Yang kedua, di mana biasanya keputusan penting dalam keluarga yang Ibu buat, kemudian apakah melibatkan semua anggota keluarga atau hanya hanya berpaku sama keputusan orang tua aja? Oke. Kalau yang namanya juga demokrasi berarti harus ada musyawarah kan. Jadi semua anggota keluarga yang ada di itu terlibat gitu kan. Enggak hanya orang tua aja. Emang sih orang tua itu orang yang didahulukan gitu kan, yang dituakan. Tapi di mana kita tuh yang sebagai anak-anaknya gitu kan, ataupun yang sebagai keluarga bibi atau kayak gimana, itu harus perlu ada. Karena kan harus mendengarkan pendapat dari mereka juga gitu, keputusan itu. Jadi nggak hanya satu pihak aja, orang tua aja seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kapan Ibu terakhir kali dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga? Ada 1 bulan yang lalu. Itu sih emang terlibatan anggota keluarga karena ada ibu mau menikah. Menikah lah ya kan. Dimana kalau mau menikah kan biasanya kan harus ngedengerin kata orang tua, kata kakaknya, karena kan ibu anak pertama, sedangkan ada ibu yang mau menikah itu yang kedua. Pendapat cocok gak nih si perempuan ini gitu kan, kayak gitu. Jadi dia harus banyak bertanya, karena kan yang udah menikah ibu doang di keluarga, jadi pengen tahu pendapatnya dari orang tua sama dari kakaknya. Jadi ibu dilibatin tentang gimana, setuju apa enggaknya. Cuma ibu hanya memberikan saran ke dia, karena yang bakal ngejalanin kan diri dia sendiri gitu kan, bukan ibu gitu loh, karena itu bakal jadi dia keluarga sendiri gitu kan, jadi bukan buat keluarga ibu juga. Cuma memang dia pengen sedikit pendapat di musyawarah keluarga, pengen tahu cocok gak nih si ini kayak gitu kan. Terus kita kalau misalkan sama kumpul keluarga gimana cara-caranya buat pernikahan ntar, kayak gitu, diskusinya kayak gitu aja sih, seperti itu. Lagi? Jadi Bu, itu kan ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, biasanya siapa yang biasanya memimpin diskusi atau pengambilan keputusan dalam keluarga Ibu biasanya siapa? Oke. Ada 2 nih, kalau misalkan yang mengambil keputusan kalau di keluarga kecil, misalkan kayak ibu hanya suami dan anak-anak ibu, misalkan ada suatu permasalahan, berarti kan yang memimpin itu berarti kan suami yang harus mengambil keputusan, karena kan dia kepala rumah tangga. Tapi kalau namanya di keluarga besar, kayak dari ibu, dari adik-adik ibu apa kayak gimana, mencakup ada suami ibu, walaupun memang kalau suami ibu itu kan kalau di keluarga besar nggak terlalu kuat ya, berarti harus dari keluarga besar ibu, berarti kan orang tua ibu ataupun dari kakaknya orang tua ibu ataupun adik-adiknya kayak gitu. Jadi nggak yang harus memimpin itu satu orang doang, tapi harus yang di atas juga, yang misalkan keluarga besar. Kan beda antara keluarga kecil pribadi sama keluarga besar ya gitu. Dengerin pendapat istilahnya. Nah, intinya kayak gitu. Jadi nggak yang harus kita ego kita, gue nih mentang-mentang gue anak pertama gitu kan, saya anak pertama yang ini, jadi harus ngedengerin nih, enggak kayak gitu. Jadi harus dari yang orang tua juga gitu kan, dari saudara-saudara seperti itu. Ada lagi? Ada Bu, ini pertanyaan kelima. Kenapa sih menurut Ibu pentingnya untuk melibatkan bantuan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan? Ya penting lah gitu kan, karena kenapa kalau misalkan kita harus ngedengerin pendapat dari keluarga, kalau toh kita aja, ya ngapain ada yang namanya musyawarah, ngapain adanya demokrasi dalam keluarga.
oh lu aja yang sendiri gitu, kamu aja sendiri yang ambil keputusan gitu. Tapi kan namanya kayak gini perlu yang namanya mendengarkan, menghormati juga pendapat. Jadi terbuka lah. Jadi siapapun yang emang di keluarga itu yang terlibat, masih satu keluarga, berarti harus ada pendapatnya. Kita pengen dengar gitu. Ada terbukanya dalam keluarga, musyawarahnya ada, adil juga gitu, nggak yang hanya memihak antara anak pertama, anak kedua dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya penting sebenarnya. Ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara keluarga ibu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara anggota keluarga? Cara Menyelesaikan perbedaan pendapat. Oke, namanya perbedaan pendapat kan takutnya juga ada juga perselisihan sebenarnya ya kan. Tapi kita, ya itu tadi diperlukan yang namanya keterbukaan. Kita harus mendengarkan dan saling menghargai. Kita nggak bisa menunjukin, oh pendapat kamu yang benar, pendapat dia nggak benar. Tapi nggak, jadi harus seimbang. Mana yang harus kita dahulukan dulu? Oh ternyata ada yang lebih spesifik lagi ya pendapatnya gitu kan, keputusannya. Jadi nggak hanya kita harus ngedengerin satu orang aja, tapi tetap buka siapa lagi kita milih. Yang penting mah menghargainya dulu aja pendapat. Karena kan sekarang namanya keadilan demokrasi itu terbuka. Jadi siapa aja yang harus berpendapat, kita dengerin, kita terima, kita tampung gitu lah. Sisanya ntar keputusannya dari yang di atas keluarga kita, misalnya pimpinan kita, misalnya mau suami ataupun orang tua yang ngambil keputusan. Oh ternyata dari semua yang ini kita persamakan persepsi ya, karena hampir sama katanya gitu kan keputusannya. Kata dia harus kayak gini, ya udah ikutin. Nggak bisa yang kita egois harus dari anak pertama. Mungkin kebanyakan dari keluarga kalian juga kan tentang anak pertama kayak gitu ya. Ataupun dari uang kalian pun kayak gitu, biasanya dari keluarga besarnya masih kayak gitu. Anak pertama itu yang harus dilakukan, padahal enggak. Semua dari anggota keluarga, mau anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu boleh meluangkan mengucapkan pendapat mereka terbuka. Sisanya tinggal diskusiin, musyawarahin gimana nih yang paling adil itu seperti apa. Jadi jangan hanya memihak, gue deketnya sama anak pertama, saya deketnya sama anak yang bungsu gitu kan, dimanjain. Tapi nggak kayak gitu, tapi harus berlaku adil juga. Makanya laku adil itu siapa? Ya yang orang benar-benar dia bisa membuat pemimpin yang bisa adil, intinya gitu. Oke, berarti dapat disimpulin kalau musyawarah dalam demokrasi keluarga itu sangat penting ya, Bu? Iya, penting itu. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat dalam demokrasi keluarga. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di podcast yang kita buat. Maaf apabila mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama. Dan Ibu juga seneng kok kalau lagi kayak gini masih berbincang-bincang kan, namanya juga baik. Berarti buat apa? Buat konsultasi juga kan. Kita nggak hanya seperti itu. Terima kasih juga ya. Yuk. Nah, mungkin sekian podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.